Halo, selamat datang kembali di channel Maskot Udang. Seperti biasa, kita jalan-jalan sambil ngobrol santai. Saya berada di posisinya di tengah kota Cirebon. Kota ya, ini di Jalan Siliwangi. Jadi kebetulan sore ini adalah malam minggu. Di jalan ini kalau malam minggu itu akan ramai, teman-teman. Jadi banyak muda-mudi ataupun yang ingin jalan-jalan cari cemilan itu di jalan ini ramai. Banyak sekali makanan-makanan di sini ya kalau sudah malam. Kita masih di jalan yang lebar. Walau begitu, ini kan karena di tengah tidak ada penghalang, apa ya namanya tuh ya, yang di tengah ini ya. Jadi kita harus hati-hati ya. Kita ambil kiri karena tujuan saya ingin ke kiri. Jangan lupa nyalakan sein, lihat spion kiri. Ini karena di sini bisa langsung kita ya. Dan juga perhatikan dari sebelah kanan, ini karena ramai, harus hati-hati kalau dalam masuk ke jalan satu jalur seperti ini ya. Pelan-pelan masuk, lihat spion. Intinya kita harus selalu melihat spion ya teman-teman. Jadi fungsi dari spion itu adalah untuk melihat di sekitar kita, kanan, kiri, ataupun dari arah belakang. Seperti biasa, ini saya membawa Simungil Agya Matic untuk kendaraan sehari-hari saya dan juga untuk misalkan liburan gitu ya. Karena mobil ini sangat irit, ramah di kantong dan juga perawatannya sangat ekonomis, tidak memerlukan biaya yang mahal ya teman-teman. Jadi untuk kalangan-kalangan yang baru mempunyai mobil gitu ya, saya sarankan mobil-mobil yang seperti ini karena ramah di kantong. Dan juga konsumsi BBM-nya sangat irit. Kita ambil kanan ya, tadi karena lampu hijau. Kita ambil kanan di sini. Dan juga ingat selalu harus bisa menjaga jarak yang di depan. Kalau terlalu dekat itu takut ya. Misalkan tiba-tiba yang di depan ngerem dadak gitu. Nah, kalau ada space, kita masih ada jarak untuk ngerem. Tapi kalau terlalu dekat, waduh, bisa bahaya ya teman-teman. Kita masih jalan santai ya. Ini jam menunjukkan pukul 1:30 siang. Tapi memang kota Cirebon sendiri sudah mulai hujan seminggu belakangan ini. Tadi pun hujan besar. Alhamdulillah ya, yang sudah kemarau kemarin sampai panas sekali, mencapai 38 derajat Celcius. Ya Allah, panas sekali. Sampai di kulit terasa ya, terasa terbakar. Dan alhamdulillah udah beberapa hari ini kita diguyur hujan, baik malam ataupun siang. Dan ini kebetulan siang, hujannya tadi lumayan besar dan lumayan lama ya, cukup menyejukkan. Kita masih jalan santai teman-teman. Nah, dia ingin, nggak jadi. Jadi selalu perhatikan mobil di depan ya. Itu kan adalah lampu sen ke kiri atau ke kanan. Nah, kita harus bisa tahu mau kemana arahnya mobil yang di depan. Nah, kita lihat mobil depan ingin belok kiri, maka kita harus hati-hati dan menjaga jarak. Atau setidaknya kita agak ke kanan sedikit ya. Kita nggak tahu nih mobil ini akan belok sebelah mana. Yang jelas dia sudah menyalakan lampu sen kiri. Sepertinya ingin masuk ke
sini ya, ke Kodim. Oke. Ada ruang, kita masuk. Kita lanjut ke arah sana, teman-teman. Batalion Arhanud di sini ya. Ada yang masuk mobil? Hati-hati, kita persilahkan. Nah, yang seperti sudah pernah saya bilang, ketika ada pertemuan kendaraan, kita harus hati-hati dan lebih baik kita melihat ya posisi dia. Kalau sudah kepala depannya itu masuk, maka lebih baik kita mengalah ya. Mengalah tuh dalam artian biarkan dia masuk duluan. Tapi ketika dia masih di dalam dan kita lebih condong ke depan atau lebih maju, maka kita maju duluan. Wah, ini ada yang lewat, silahkan. Kalau sesama mobil mungkin nggak terlalu bingung ya. Kadang kalau saya pribadi itu sama motor biasanya agak bingung. Kalau saya sudah masuk duluan, kadang motor itu motong ya. Itu yang bikin agak kagok dan sebetulnya sangat berbahaya. Tapi ya begitulah di jalanan ya, kita harus apa ya namanya, sabar. Dan juga himbauan untuk para driver baik mobil ataupun motor, sekarang itu sudah ada operasi secara offline di lapangan ya. Sudah tidak, kalau kemarin-kemarin kan tidak ada lagi yang namanya penilangan di jalan. Sekarang itu sudah ada lagi, teman-teman. Jadi harus lebih hati-hati mengenai kelengkapan dari kendaraan teman-teman semua, dan juga kelengkapan surat-surat. Saya juga nggak tahu aturannya seperti apa ya, memperbolehkan kembali untuk tilang di jalan. Lalu gunanya etle itu untuk apa gitu ya, saya kurang paham. Nah, di kota Cirebon sendiri teman-teman, ketika weekend, hari Sabtu atau Minggu itu dari luar kota banyak ya mereka berbondong-bondong main ke Cirebon, ingin liburan ataupun tugas kantor. Mungkin mereka menghabiskan waktu di Cirebon untuk biasanya ya makan, kulineran gitu ya, berburu kuliner, dan juga berburu batik, oleh-oleh gitu ya, atau oleh-oleh. Waktu itu pernah saya jadi driver online ya, kita ini ngobrol santai aja ya. Pernah saya jadi driver online. Kebetulan konsumen saya masih sangat muda. Saya perkirakan itu masih SMA kayaknya, perempuan, ada 3 orang. Dan waktu kita ngobrol-ngobrol, ternyata mereka jalan-jalan ya. Saya pick up-nya di hotel, dan mereka ingin ke rumah makan apa gitu, kalau nggak salah ya. Saya ngobrol dan saya tanya, ternyata mereka hanya sekedar jalan-jalan bersama teman-teman gitu, menghabiskan liburan. Kebetulan liburan karena waktu itu, jadi mereka jalan-jalan di sini, berburu kuliner, berburu apa namanya, makanan-makanan khas Cirebon. Kata mereka makanan Cirebon itu ngangenin katanya. Mantap. Kalau ke Cirebon belum makan empal gentongnya, wah, kayaknya belum pas teman-teman. Jadi saya sarankan ketika teman-teman main ke Cirebon, harus makan empal gentong, jamblang gitu ya, dan juga banyak lagi. Mantap-mantap. Pokoknya kuliner di Cirebon itu enak-enak, nggak kalah ya. Dan juga batik-batiknya banyak sekali. Jadi teman-teman yang butuh batik itu banyak sekali variannya di sini, dari harga yang mulai murah gitu ya, sampai harga-harga yang kisaran premium. Jadi semuanya ada teman-teman. Wih, sekalian promosi. Baik, di depan ini ada pertigaan. Saya mengambil kiri, jadi pertemuan antar kendaraan seperti biasa. Kita harus hati-hati, sen kiri, karena saya akan belok ke kiri.
jaga jarak juga dengan kendaraan yang ada di depan. Kita lihat dari sebelah kanan, kebetulan ada yang bantu ya, kosong, kita ambil. Oke, kita ambil kanan, mau ke kanan, kita masuk. Nah, ketika ada ruang kita langsung masuk ya teman-teman, jangan ragu ya. Justru kalau kita ragu-ragu atau setengah-setengah, itu nanti bikin bingung kendaraan yang di belakang. Lebih baik menunggu lewat dulu kalau misalkan teman-teman bingung untuk ngambil jalur ya. Kasih kesempatan yang di belakang untuk lewat dulu, kemudian baru kita masuk. Atau kita jangan ragu-ragu ya. Seperti tadi saya langsung ambil ketika ada space untuk masuk, maka langsung kita ambil jalurnya. Ini saya ingin ke kanan. Ini ada putaran ya, putaran Kedaung teman-teman. Ambil kanan lagi. Sini juga pertemuan antar kendaraan. Nah, dari kanan ini saya ingin ke kiri, maka lampu sen kiri harus dinyalakan. Dan juga lihat kendaraan yang ada di sebelah kiri yang di belakang ya, yang dari arah sana. Kita lihat spion, aman, kita bisa masuk. Aman ya. Nah, ini karena di depan ini mobil besar, sebisa mungkin kita untuk nyalip ya teman-teman, karena biasanya lama ya, mobil besar ini jalannya pelan, jadi sebisa mungkin kita untuk menyalip. Kalau saya pribadi, kalau melihat mobil besar di depan, kalau nggak disalip rasanya gimana gitu ya, pemandangannya nggak ada, jadi hampa gitu. Paling ngebaca tulisan yang ada di belakang mobil-mobil besar itu ya, tulisan yang unik-unik. Nah, dia ada yang masuk ya kanan. Karena saya lebih dulu, maka saya lebih baik maju. Kita masih lurus ke sana teman-teman ya. Dan ini cuacanya masih redup, mendung karena sehabis hujan tadi, hujan besar sekali, alhamdulillah. Basah sampai lumayan lama. Nah, ini untuk jalur di sini jalur provinsi ya teman-teman. Jadi yang ke sana itu arah ke Bandung. Jadi arah ke Bandung, Jakarta Bandung, arah sana ya. Ini jalur utama. Jadi kalau teman-teman dari Bandung atau dari Jakarta, salah satu jalur utama yaitu ini. Kecuali lewat Pantura ada sendiri teman-teman, nanti lewat di arah pesisir ya, di pinggir pantai. Jadi ini jalur, kalau saya menyebutnya jalan tengah ya, jalur tengah untuk ke arah Jakarta atau Bandung. Nah, ini seperti tadi yang saya bilang, ini kan truk ya, saya mau nyalip dari arah kiri. Kita harus lihat dulu ya, belakang terutama ya, motor aman, kita ambil. Nah, bisa kita ambil ya, kita salip masuknya. Nah, seperti tadi dia mau masuk ke kiri, mau pom bensin, jadi dia ambil ke kiri. Nah, ini yang di depan ini sepertinya mobil travel ya teman-teman, IS. Jadi di Cirebon ke Bandung atau Cirebon ke Jakarta, bisa teman-teman naik mobil travel jenis IS ini. Saya salip. Nah, di sini memang terkenal padat ya teman-teman jalurnya. Apalagi waktu weekend seperti sekarang, Sabtu Minggu, sudah pasti ramai. Balah, itu kenapa ya mobil ya kok berhenti ya? Sepertinya mengalami kerusakan mesin ya teman-teman. Jadi itu mobilnya berhenti di tengah jalan.
pas di tengah jalan berhentinya. Kita lanjut. Nah, lihat kan jadi macet. Tanpa ada hambatan pun di sini sudah macet. Apalagi ada kendaraan yang mogok seperti tadi ya. Tambah macet jadinya. Sebetulnya ada alternatif lain ya ketika teman-teman berkunjung ke kota Cirebon. Namun bagi yang belum tahu, ini adalah jalur utama ya. Kita bisa melewati jalur-jalur yang kalau bahasa biasanya mah jalur alternatif atau jalan tikus ya. Jalan tikus gitu. Tapi emang agak mutar sih, agak mutar. Kita masuk gitu ya, agak mutar. Jadi kalau yang biasa di luar kota ataupun tidak terbiasa di kota Cirebon akan kesasar, nanti sulit ya. Jadi lebih baik mengikuti jalur yang ini, jalan yang ini. Nah teman-teman, saya kira sekian dulu video dari saya. Nanti kita sambung lagi ya. Di tengah keramaian macet seperti ini kayaknya lumayan lama. Jadi saya sudahi dulu videonya. Terima kasih yang masih setia di channel saya. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, silahkan komen juga. Ataupun ada usulan apa ya teman-teman, boleh silahkan. Sekali lagi terima kasih bagi yang sudah menonton. Mudah-mudahan nanti saya membuat video yang menarik lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.